Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Edufrendia akan menjelaskan materi mengenai tantangan kepemimpinan dan keragaman lintas budaya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa poin mengenai pengantar kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama adalah pentingnya penelitian lintas budaya. Para pemimpin semakin dihadapkan pada kebutuhan untuk mempengaruhi orang-orang dari budaya lain, dan pengaruh yang sukses membutuhkan pemahaman yang baik tentang budaya ini karena meningkatnya globalisasi organisasi. Pemimpin juga harus dapat memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda memandang mereka dan menafsirkannya tindakan. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa penelitian lintas budaya adalah suatu hal yang penting karena yang pertama, dapat mengungkapkan aspek baru dari perilaku yang relevan untuk kepemimpinan yang efektif. Kedua, dapat menyebabkan peneliti untuk lebih memperhatikan kemungkinan efek variabel situasional yang biasanya tidak termasuk dalam sebagian besar teori kepemimpinan, misalnya agama, bahasa, sejarah, hukum, sistem politik, subkultur etnis. Yang ketiga adalah menimbulkan beberapa tantangan metodologis yang unik yang dapat menghasilkan prosedur yang lebih baik untuk pengumpulan analisis data. Lalu selanjutnya poin kedua yang akan kita bahas adalah jenis studi lintas budaya. Beberapa studi lintas budaya meneliti bagaimana keyakinan tentang perilaku, keterampilan, dan sifat kepemimpinan yang efektif serupa atau berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Studi lain meneliti perbedaan lintas budaya dalam pola aktual perilaku kepemimpinan atau efek pada hasil seperti kepuasan bawahan, motivasi, dan kinerja. Hanya sejumlah kecil penelitian yang meneliti bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik kepemimpinan keduanya berubah dari waktu ke waktu. Dari hal-hal yang telah kita bahas, kita dapat menemukan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manajer dalam beberapa cara yang berbeda. Nilai-nilai tersebut kemungkinan akan diinternalisasi oleh para manajer yang tumbuh dalam budaya tertentu, dan nilai-nilai ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dengan cara yang mungkin tidak disadari. Kebanyakan manajer akan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial tentang perilaku yang dapat diterima. Bahkan, jika mereka belum menginternalisasi norma-norma tersebut, alasan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial adalah bahwa penggunaan bentuk-bentuk perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial kemungkinan akan merusak efektivitas pemimpin. Nilai dan tradisi dalam budaya nasional dapat berubah dari waktu ke waktu, seperti halnya dalam budaya organisasi. Nilai budaya dipengaruhi oleh banyak jenis perubahan, misalnya ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Nilai-nilai budaya dan keyakinan tentang faktor-faktor penentu kepemimpinan yang efektif cenderung berubah secara konsisten. Lalu poin terakhir dari materi yang kita bahas adalah penelitian lintas budaya tentang perbedaan perilaku. Sebagian besar penelitian lintas budaya meneliti perbedaan di antara negara-negara yang berkaitan dengan pola khas perilaku kepemimpinan. Skor pada kuesioner perilaku dianalisis untuk menentukan apakah suatu jenis perilaku lebih banyak digunakan dalam satu budaya atau negara daripada yang lain. Sejumlah kecil studi lintas budaya mencoba mengidentifikasi perbedaan kualitatif dalam cara jenis perilaku tertentu diperlakukan di setiap negara. Dari hal-hal yang sudah kita sebut dan kita bahas tadi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dengan laju globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kepemimpinan lintas budaya telah menjadi topik yang penting untuk penelitian. Beberapa atribut pemimpin dianggap penting untuk kepemimpinan yang efektif dalam semua budaya yang telah dipelajari, tetapi atribut lain berbeda pentingnya dari satu budaya ke budaya lain. Nilai-nilai budaya dan keyakinan cenderung mempengaruhi pemimpin yang sebenarnya berperilaku. Terutama, nilai-nilai budaya dan keyakinan cenderung mempengaruhi perilaku pemimpin yang sebenarnya, terutama ketika mereka juga konsisten dengan nilai-nilai inti bagi organisasi. Oke, nggak kerasa nih, udah selesai penjelasan tentang materi pengantar kepemimpinan lintas budaya. Bagaimana teman-teman?
bisa menambah wawasan kalian mengenai materi kepemimpinan kan? Khususnya tentang tantangan kepemimpinan dan keragaman lintas budaya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.